Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kali ini akan membahas materi job order costing, khususnya pada bagian akuntansi pesanan selesai dan sisa bahan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Wendy Dwi dengan NIM 1013, Zafir Hilman dengan NIM 1173, Haliza Putri dengan NIM 1093, dan Ilyas Saputra dengan NIM 1216. Selanjutnya, baik, pada pembahasan pertama, saya akan menjelaskan akuntansi produk selesai secara umum. Pada produk pesanan yang sudah selesai, dipindahkan ke gudang produk jadi tentunya. Nah, pembinaan produk jadi dari bagian produksi ke bagian gudang produk harus dicatat dengan jurnal. Pencatatan dilakukan dengan cara mendebet perkiraan persediaan produk jadi dan mengkredit BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja, serta BDP biaya overhead pabrik. Oh ya, BDP adalah barang dalam proses. Nah, ada kalanya produk yang dikerjakan pada periode tertentu, pada akhir periode akuntansi, produk tersebut masih belum selesai atau bisa dikatakan masih dalam proses. Nah, produk dalam proses yang ada pada akhir periode ini merupakan persediaan produk dalam proses akhir. Pada metode harga pokok pesanan, setiap ada pesanan yang selesai, itu dipindahkan dari bagian produksi ke gudang, itu harus dihitung terlebih dahulu harga pokoknya. Nah, jumlah harga pokok pesanan yang selesai ini dapat dihitung dengan melihat atau merekam pada kartu harga pokok pesanan sebelumnya, dan selanjutnya memindahkan kartu tersebut yang awalnya fungsinya sebagai rekening pembantu barang dalam proses ke fungsi yang baru, yaitu sebagai pembantu rekening persediaan produk selesai. Selanjutnya, selanjutnya adalah penjelasan mengenai penulisan jurnal atau pencatatannya. Di jurnal itu ada di bagian debit ada persediaan produk selesai sejumlah tertentu, dan di kreditnya ada BDP biaya baku sejumlah tertentu, BDP biaya tenaga kerja sejumlah tertentu, dan BDP biaya overhead pabrik sejumlah tertentu. Nah, namun bila pada akhir periode masih ada pesanan dalam proses, maka kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan fungsinya berubah, yang awalnya sebagai rekening pembantu persediaan produk dalam proses dipindahkan menjadi rekening persediaan produk dalam proses dengan jurnal berikut, yaitu di debit ada persediaan produk dalam proses sejumlah tertentu, dan di bagian kredit ada BDP biaya bahan baku sejumlah tertentu, ada BDP biaya tenaga kerja sejumlah tertentu, dan BDP biaya overhead pabrik sejumlah tertentu. Oh ya, BDP adalah barang dalam proses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pencatatan-pencatatan yang harus dilakukan sehubungan dengan produk dalam proses, yaitu mencatat produk dalam proses atau produk belum selesai itu untuk menghitung harga pokok produk dalam proses. Berikut contoh kasusnya, yaitu pada akhir periode akuntansi terdapat produk yang belum selesai, yaitu produk dengan kode A01, di mana produk tersebut telah menggunakan biaya sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku sejumlah 12 juta rupiah, yang kedua ada bahan penolong sejumlah 2.500.000 rupiah, yang ketiga ada tenaga kerja langsung sejumlah 8 juta rupiah, yang keempat ada upah tidak langsung sejumlah 2 juta rupiah, dan yang terakhir ada BOP lain-lain dibebankan sejumlah 4 juta rupiah. Maka jurnal pencatatannya yaitu dituliskan pada tanggal 31 Desember, di mana keterangannya di sebelah debit yaitu persediaan barang dalam proses yang jumlahnya itu sesuaikan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik, yaitu sejumlah Rp28.500.000. Sedangkan biaya bahan bakunya di sebelah kredit yaitu sejumlah 12 juta rupiah, dan biaya tenaga kerjanya di sebelah kredit sejumlah 8 juta, dan yang terakhir biaya overhead pabrik di sebelah kredit sejumlah Rp8.500.000. Kemudian tahap selanjutnya adalah apabila produk dalam proses tersebut dilanjutkan proses produksinya sampai menjadi produk jadi, maka ketika terjadi permindahan barang ke gudang persediaan, pada saat terjadi penyelesaian barang inilah dilakukan pencatatan barang jadi.
Jadi misal dari kasus di atas ini selain terdapat produk dalam proses, juga terdapat produk yang sudah selesai, yaitu produk dengan kode A02 dengan pembebanan biaya sebagai berikut. Yang pertama ada bahan baku juga sejumlah 15 juta rupiah, yang kedua ada bahan penolong sejumlah 3.750.000 rupiah, yang ketiga ada tenaga kerja langsung sejumlah 10.250.000 rupiah, yang keempat ada upah tidak langsung sejumlah 4 juta ribu rupiah, dan yang terakhir ada BOP lain-lain dibebankan sejumlah 4 juta. Maka jurnal pencatatan barang jadi adalah sebagai berikut. Sama seperti yang tadi dituliskan pada tanggal 31 Desember, di sebelah debit yaitu jumlah dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik, yaitu biaya bahan bakunya di sebelah kredit sejumlah 15 juta rupiah, biaya tenaga kerjanya sebesar 10.250.000 rupiah, dan yang terakhir biaya overhead pabrik di sebelah kredit juga sebesar 7.750.000 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah ada perhitungan biaya berdasar pesanan tuh, setelah pencatatan tadi itu kadangkala produk yang sudah selesai itu akan langsung dikirim ke pemesan tanpa dibukukan atau juga dibukukan seperti yang tadi, tapi juga kadang tanpa dibukukan sebagai persediaan produk jadi. Nah, jurnalnya sebagai berikut, yaitu ada jurnal penyerahan langsung ke pemesan itu di debit ada piutang usaha sejumlah tertentu, dan di bagian kredit ada penjualan sejumlah tertentu. Dan untuk mengisi persediaan produk selesai itu di bagian debit ada produk selesai sejumlah tertentu, dan di bagian kredit juga ada produk selesai sejumlah tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, sisa bahan. Sisa bahan merupakan bahan yang tidak terpakai atau tidak menjadi bagian dari produk dalam proses produksi dan tidak dapat dipakai dalam proses produksi berikutnya atau telah rusak, tetapi masih mempunyai harga jual. Nah, dan sisa bahan tersebut dapat berasal dari 1. Pengolahan kurang baik, 2. Stok bahan terlalu lama, 3. Penghentian proyek-proyek percobaan, 4. Mesin-mesin pengolahan sudah terlalu tua. Next. Next. Adapun dua macam sisa bahan baku. 1. Sisa bahan yang tidak laku dijual. Sisa bahan baku yang tidak laku dijual timbul masalah akuntansi apabila untuk membuang atau memusnahkan sisa bahan diperlukan biaya. 1. Penambahan biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Jurnal untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan sebagai penambah biaya bahan baku sebagai berikut. Debit terdapat barang dalam proses atau biaya bahan baku dan kreditnya kas. 2. Penambah biaya overhead pabrik. Jurnal untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan sebagai penambah BOP sesungguhnya sebagai berikut. Debit BOP sesungguhnya dan kreditnya kas. Next. B. Sisa bahan yang laku dijual. Hasil penjualan sisa bahan dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pengurangan biaya bahan baku. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurangan biaya bahan baku sebagai berikut. Debit, kas, dan kredit barang dalam proses atau biaya bahan baku. 2. Pengurangan BOP sesungguhnya. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurangan BOP sesungguhnya sebagai berikut. Debit, kas, dan kreditnya BOP sesungguhnya. 3. Penghasilan di luar usaha. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai penghasilan di luar usaha sebagai berikut. Debitnya kas dan kreditnya hasil penjualan sisa bahan. Next. Berikutnya adalah produk cacat. Adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi di mana produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu setelah produk tersebut diperbaiki. Nah, oleh karena itu, maka membutuhkan biaya perbaikan, dapat berupa biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Dan produk cacat tersebut dapat bersifat normal maupun tidak normal. Jika cacat normal, biaya perbaikan akan menambah biaya produksi. Jika cacat tidak normal, biaya perbaikan diperlakukan sebagai rugi produk cacat dan biaya produksi tidak bertambah. Next.
Berikutnya adalah faktor penyebab terjadi produk cacat, yaitu 1. Bersifat normal. Dalam setiap proses produksi, baik yang dilakukan dengan menggunakan biaya pesanan maupun persediaan, terjadinya produk cacat tidak bisa dihindari. Nah, maka untuk memperbaiki produk cacat tersebut membutuhkan biaya tertentu. Perlakuan biaya tambahan ini akan dibebankan pada pengendali overhead pabrik. Yang kedua yaitu karena kesalahan. Terjadinya produk cacat akibat kesalahan dalam proses produksi seperti kurangnya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian kelalaian pekerja. Maka biaya untuk memperbaiki produk cacat ini diperlukan sebagai rugi produk cacat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kerugian dalam proses produksi salah satunya juga ada produk rusak. Produk rusak adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi yang dimana produk tersebut tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Nah, namun secara ekonomis produk tersebut aslinya bisa diperbaiki. Namun itu harus mengeluarkan biaya tertentu yang dimana biaya tersebut itu lebih cenderung lebih besar daripada nilai jual produk yang akan diperbaiki tersebut. Nah, produk rusak ini umumnya bisa diketahui ketika proses produksi sudah selesai. Next. Faktor penyebab terjadinya produk rusak. Ini produk rusak yang sudah tidak bisa dijual ya. Yang pertama bersifat normal. Setiap proses produksi tidak akan dapat dihindari terjadinya produk rusak. Maka perusahaan akan memperhitungkan sebelum memulai proses produksi. Nah, biaya produksi atau harga pokok produk rusak yang bersifat normal ini diperlukan sebagai bagian dari harga pokok produk selesai karena adanya produk rusak dianggap perlu untuk menghasilkan sejumlah produk selesai tersebut. Nah, yang kedua ada karena kesalahan. Nah, terjadinya produk rusak diakibatkan kesalahan dalam proses produksi ini yaitu adalah karena kurang perencanaan dan kurangnya pengawasan atas tenaga kerja dan sehingga harga pokok atau biaya produksi yang melekat pada produk rusak yang bersifat abnormal tersebut lebih dasarnya dihindari dan diperlakukan sebagai suatu kerugian dalam periode terjadinya produk rusak tersebut. Next. Produk rusak namun laku dijual. Nah, di sini dikarenakan kesalahan. Nah, maka hasil penjualan produk rusak tersebut diperlukan sebagai pengurang rugi produk rusak yang sudah tidak bisa dijual yang tadi sudah saya jelaskan. Cukup segini penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian penjelasan dari kelompok 3, kelompok kami mengenai job order costing pada bagian akuntansi produk selesai dan sisa bahan. Semoga penjelasan dari kami bisa memberi manfaat dan mungkin bila ada yang kurang mohon maaf dan bisa didiskusikan lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.